Oke, Assalamualaikum teman-teman semua, sobat pembelajar. Mohon maaf, ini kameranya agak jelek ya, tapi nggak apa-apa ini karena pakai laptop. Jadi, sobat pembelajar semua, ada kesempatan ini nih, saya mau sharing terkait dengan LPDP, tapi kita mau bedah terkait dengan persyaratan ya, persyaratan LPDP yang administrasi. Jadi kita di sini akan sama-sama melihat. Saya akan coba share screen teman-teman. Jadi seperti ini kita bisa mengecek untuk persyaratan beasiswa LPDP itu di laman LPDP tentu saja. Nah, di sini kita juga bisa lihat, oh di sini ternyata sedang ada pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP tahap pertama. Nah, di sini saya sebenarnya mau sharing terkait dengan apa saja yang harus diperhatikan biar teman-teman nggak gagal gitu ya dalam administrasi. Nah, di sini teman-teman yang pertama, ini sebenarnya sudah ada penjelasan ya tentang skema beasiswa, kemudian komponen yang diberikan. Nah, kita akan fokus di sini syarat-syaratnya. Nah, syaratnya yang nomor satu tentu jelas ya, WNI. Kemudian yang kedua telah menyelesaikan studi program Diploma 4 atau S1 untuk Magister dan program Magister S2 untuk beasiswa doktor. Atau Diploma 4 S1 langsung doktor. Nah, di sini artinya teman-teman harus sudah punya ijazah ya. Jadi sudah harus ada ijazah, sudah selesai seperti itu. Kemudian bagi pendaftar dari Diploma 4 langsung doktor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Memiliki LOE dari perguruan tinggi tujuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai pendaftar program beasiswa doktor. Jadi ini kalau yang S1 langsung mau ke S3. Teman-teman kan ada ya. Apalagi kalau di luar negeri itu bisa ya S1 langsung S3. Nah, intinya gini, teman-teman, kalau misalnya nih sudah pernah S2 atau sudah pernah S3 sebelumnya, sudah selesai, sudah pernah selesai S2, sudah pernah selesai S3 sebelumnya, maka tidak akan mendapatkan beasiswa yang sama di LPDP. Artinya kalau sudah pernah S2 ya nggak mungkin dapat beasiswa S2 lagi. Otomatis beasiswanya S3. Kalau sudah pernah S3, maka tidak mungkin dapat beasiswa S3 lagi. Ya, seperti itu. Nah, eh, ini dia untuk syarat bagi yang perguruan luar negeri harus disetarakan dulu ya di Kemendikbud. Kemudian tidak sedang menempuh studi atau ongoing. Jadi ini mungkin teman-teman harus berhati-hati ya. Kalau teman-teman memang inginnya pakai beasiswa LPDP, maka sebaiknya teman-teman melakukan penundaan. Jadi jangan registrasi dulu, jangan melakukan pembayaran terlebih dahulu yang artinya teman-teman sudah menjadi mahasiswa ongoing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya mau benar-benar apply di LPDP, maka pastikan teman-teman belum ongoing dalam program itu, program yang teman-teman mau daftar dan tidak sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain. Nah, ini dipastikan teman-teman jangan sampai nanti beasiswanya double ya. Nah, selanjutnya ini terkait LOE. Pendaftar yang melampirkan LOE unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan. Nah, ini yang penting. Misalnya nih teman-teman udah punya LOE. Nah, LOE-nya itu sebaiknya ada surat penundaannya. Kalau misalnya nih contoh misalnya sekarang itu kan berarti genap ya, teman-teman ya, genap 2023. Teman-teman udah daftar misalnya di UGM, di UI atau dimanapun, kemudian sudah dapat LOE untuk periode ini, gitu ya.
maka harus ada surat penundaan. Artinya perkuliahan itu tidak dilakukan sekarang gitu, tidak dilakukan di sini, tapi dilakukannya nanti sesuai dengan eh, yang disyaratkan LPDP. Nah, nanti akan kita lihat untuk ininya, untuk waktunya ya. Nah, selanjutnya, nah, melampirkan surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan masing-masing program. Jadi gini, surat rekomendasi ini beda-beda, tergantung teman-teman ikutnya yang reguler, apa yang targeted, yang ini PNS, CPNS, PNS program PNS CPNS, atau TNI Polri. Nah, itu masing-masing kan beda-beda. Nanti teman-teman bisa mengecek eh, di masing-masing beasiswa ya. Jadi di masing-masing program beasiswa ada syarat-syaratnya. Nah, di sini contoh nih, selanjutnya nih, memilih perguruan tinggi, tujuan, dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi LPDP juga sudah merilis teman-teman untuk daftar program studinya. Nah, itu sebaiknya teman-teman mulai mencermati apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk ini dia tidak yang kelas yang diikuti bukan merupakan kelas ini, kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, jarak jauh. Jadi harus diselenggarakan di perguruan tinggi induk seperti itu. Nah, selanjutnya ada surat pernyataan. Nanti ada di situ, kemudian ada profil diri, riwayat pendidikan, nanti ada di aplikasinya teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya upload di aplikasi pendaftaran, nanti bisa eh, ada seperti itu. Kemudian ada komitmen, proposal penelitian, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi yang syarat umum. Sekarang syarat khusus. Syarat khusus itu pastikan usia teman-teman yang pertama. Jadi ini per 31 Desember tahun pendaftaran. Berarti kalau sekarang 2023, maka per 31 Desember 2023. Berapa usia teman-teman? Sampai dengan 31 Desember 2023. Kalau misalnya S2 atau Magister maksimal 35 tahun. Kalau misalnya S3 berarti maksimal 40 tahun. Seperti itu. Kemudian mengunggah dokumen IPK. IPK-nya itu kalau misalnya S2 berarti minimal 3 sampai 4. Kalau kalau doktor berarti untuk S2-nya dulu berarti harus 3,25 sampai 4. Seperti itu. Nah, ini nih kemarin yang saya sempat dengar cerita dari teman-teman ada yang diblokir LPDP karena sertifikatnya itu palsu. Nah, sebaiknya teman-teman juga berhati-hati dalam melaksanakan tes ya, baik itu tes mau TOEFL ITP kah, atau IBT kah, atau IELTS. Jadi berdasarkan pengalaman, mungkin bukan pengalaman saya sendiri ya, jadi ini pengalaman dari mahasiswa yang dulu pernah saya urusi di akademik, ada yang benar-benar melaksanakan tes, teman-teman. Jadi benar-benar tes TOEFL, benar-benar tes IELTS kayak gitu, tapi itu palsu. Jadi yang menyelenggarakan lembaganya itu lembaga palsu, ada yang seperti itu. Nah, sebaiknya teman-teman benar-benar mengecek ya di lembaganya itu benar-benar yang asli. Jadi bukan lewat kayak apa ya? Kan mungkin ada yang menyelenggarakan itu bukan dari ITP-nya langsung gitu loh. Sebaiknya teman-teman langsung cari yang representasi dari ITP-nya. Maksudnya bukan yang kan ada di websitenya ya lembaga-lembaga mana saja yang merupakan representasi dari ITP itu. Jadi
yang benar-benar apa namanya, istilahnya apa, resmi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang jangan sampai juga gini, menggunakan nama agen resmi tapi yang menyelenggarakan sebenarnya bukan bukan agen, bukan itu, bukan resminya itu. Nah itu harus berhati-hati benar-benar seperti itu. Dan sebaiknya mendaftar langsung atau ke website yang benar-benar sudah terjamin gitu ya, ininya apa namanya, kebenarannya. Nah, selanjutnya kita akan eh, bahas ya di sini. Nah, ini terkait perkuliahan, waktu perkuliahan yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman mendaftar sekarang, yang tahap satu ini, maka paling cepat kuliah yang dilakukan adalah Juli 2023 atau semester depan. Berarti ya, berarti semester depan. Jadi kalau teman-teman sudah keterima semester ini, sudah ada LOE, maka pasti harus melakukan penundaan ke semester selanjutnya kalau mau apply beasiswa LPDP. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan terkait dengan syarat yang tadi ya, syarat umum dan syarat khusus. Jadi pertama biodata diri. Biodata diri itu nanti ada data diri maupun data keluarga yang harus diisikan. Nah, itu tuh diisinya langsung teman-teman di aplikasi pendaftarannya. Jadi nanti teman-teman masuk atau membuat dulu password dan emailnya kayak gitu ya dengan NIK tertentu. Nah, saya pernah ada kasus kayak gini dulu. Saya pakai email lama. Jadi kan dulu waktu mau daftar S2 kan saya daftar LPDP tapi akhirnya nggak dapet kan. Terus saya dapat beasiswa lain. Nah, pas waktu saya mau apply yang S3-nya itu kan masih nyangkut di email yang lama. Masih nyangkut di email yang lama. Nah, itu jangan khawatir teman-teman. Jadi silakan nanti bisa ke tiket bantuan ya. Jadi di sini apa namanya, tinggal ke tiket bantuan di LPDP seperti itu. Ini juga di pojokan-pojokan ini kan ada juga kan pertanyaan-pertanyaan apa pop up ini bisa mungkin bisa membantu gitu. Nah, eh, selanjutnya setelah masuk ke dalam aplikasinya itu, ke dalam apa laman pendaftarannya itu, isikan biodata diri dulu lengkap. Kalau sudah lengkap, maka teman-teman klik apply beasiswanya. Nanti teman-teman akan verifikasi dulu NIK-nya dan dalam masuk ke dalam aplikasi untuk pendaftarannya itu memilih mau mendaftar yang mana. Apakah program targeted kah ataukah program yang reguler. Nah, itu silahkan teman-teman pilih. Nah, setelah itu teman-teman harus menyiapkan KTP untuk nanti diunggah. Kemudian scan ijazah S1 atau S2 asli gitu ya atau SKL. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum dapat ijazah bisa pakai SKL. Kemudian scan transkrip nilainya. Ini dokumen penyetaraan buat yang di luar negeri ya. Kemudian sertifikat bahasa asing itu tadi bisa IELTS, bisa IELTS, bisa TOEFL, ITB maupun IBT. Kemudian LOE. LOE ini kalau misalnya tadi teman-teman ada perpanjangan juga dijadikan satu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bukan perpanjangan, penundaan ya, penundaan. Kalau ada penundaan teman-teman jadikan satu. Selanjutnya ini surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Berarti ini itu buat yang bukan program PNS atau Polri ya, tadi buat yang reguler ya. Nah, itu dicek di masing-masing program syaratnya rekomendasinya dari siapa. Kemudian surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Nah, itu saat akan submit ada apa menyatakan bla 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 kayak gitu. Kemudian di sini ada surat usulan dari pejabat yang membidangi SDM itu untuk yang PNS, TNI maupun Polri.
Nah, ini kalau di sini ada profil diri. Jadi nanti ada profil diri juga teman-teman kayak semacam portofolio lah. Maksudnya apa saja yang sudah teman-teman lakukan dan sebagainya itu ada di formulir pendaftaran online. Termasuk ini nanti komitmen kembali ke Indonesia dan rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia ini juga di situ. Nah, gimana sih membuat komitmen kembali ke Indonesia dan sebagainya? Ya tentunya sebagaimana isu-isu saat ini ya diketahui bahwa banyak alumni LPDP yang nggak mau pulang yang dari luar negeri ya tentunya teman-teman dapat beasiswa intinya ya teman-teman dapat beasiswa dari pemerintah ya bagaimana teman-teman akan mengembalikan itu dalam bentuk manfaat seperti itu. Nah, ini ada proposal penelitian ini khusus untuk yang doktor. Kemudian untuk publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan dan pengalaman organisasi itu nanti juga ada di formulir yang pendaftarannya itu di aplikasi online-nya itu seperti itu. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk sampaikan di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman butuh bantuan pertanyaan yang lebih jelas lagi, dijawab langsung oleh LPDP, silahkan masuk ke sini nih, yang di bawah ini, bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa bertanya. Mungkin kita sekalian ini ya. Nah, nih, di sini. Kalau misalnya teman-teman mau buat tiket, ya udah teman-teman tinggal kalau belum punya akun, masukkan dulu akunnya. Kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal masuk ke sini, kemudian buat tiket tadi ya. Nah, silakan apa yang mau ditanyakan. Di sini teman-teman bisa langsung menanyakan. Mungkin seperti itu yang bisa kita bahas kali ini ya teman-teman terkait administrasi beasiswa LPDP. Semoga sukses untuk teman-teman semua dan selalu berhati-hati ya. Pokoknya dipastikan semuanya sudah sesuai dengan persyaratan. Jangan sampai terganjal di administrasi. Mungkin demikian sobat pembelajar semua. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.